Baik, nah diskusi pada sesi ini kita akan lebih fokus bagaimana kita melihat big data big data arsitektur atau big data infrastruktur dan juga big data karakteristik dari perkembangan salah satu engine yang paling penting ya dalam teknologi paling penting berkontribusi dalam perkembangan konsep big data itu sendiri, yaitu teknologi dari sisi Hadoop ya, atau Hadoop Distributed File System. Nah, ini menarik, kita harus lihat sama-sama agar kita punya punya pemahaman bahwa kita punya pengetahuan yang utuh. Nah, kenapa kok big data itu selalu diidentikan dengan Hadoop begitu, dan kemudian berkembang menjadi alternatif teknologi lain yang kemudian juga mendominasi teknologi big data dalam konteks untuk memproses data yang sangat besar. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana big data itu benar-benar dilihat dari sisi teknologi, ya, dari perkembangan teknologi, bagaimana teknologi itu memprovide kemampuan komputasi untuk mengolah data yang besar, gitu ya. Kalau awal-awal kita menyebutnya bukan big dalam artian volume, tapi large scale data, jadi data dalam skala yang sangat besar, begitu. Nah, ini yang salah satu yang menjadi filosofi dasar kenapa muncul Hadoop. Karena kalau kita sedikit istilahnya itu throwback gitu ke histori, sebenarnya dulu ada teknologi namanya mainframe computing ya, tahun 60 atau 70 gitu. Nah, itu di mainframe computing itu memang konsepnya adalah memproses large scale data ya dalam satu mesin tersendiri. Nah, tapi tentu saja large scale data yang dimaksud di sini adalah large scale pada zamannya ya, pada saat itu. Jadi mungkin di zaman itu mungkin file 1 giga itu sudah large scale gitu ya. Tapi kalau di zaman sekarang kan sudah maksudnya di terabyte atau petabyte begitu. Jadi agak berbedanya di situ. Tapi konsep bagaimana mau punya skema, punya konfigurasi, punya arsitektur untuk untuk bekerja mengolah data dalam jumlah yang sangat besar itu sudah memang menjadi concern utama. Dan sebenarnya dari sisi itu sendiri, dari sisi histori, ya memang komputer itu hadir ya, atau komputer atau processing unit atau mesin komputasi itu memang dari awal setup-nya memang untuk mengolah data yang kompleks ya. Nah, jadi makanya di ilmu komputer itu kan identik dengan kompleksitas gitu ya. Jadi kita mencoba menyelesaikan kompleksitas itu dengan teknik komputasi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara big data secara lebih general, ya sebenarnya nggak terlalu susah, atau memang dari awal memang by default itu memang kita punya kepentingan terhadap itu. Nah, itu sebenarnya yang krusial ya. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana Hadoop itu kemudian menjadi platform big data, dan kemudian dari secara teknologi bagaimana sih sebenarnya perkembangannya, begitu ya. Baik, nah di presentasi saya akan coba sampaikan bagaimana Hadoop itu kita harus pelajari dan kita pahami gitu ya. Nah, sebagai awalan tentu saja kita masih ingat kemarin diskusi kemarin bahwa ya kalau kita bicara big data maka kita akan berhadapan dengan ciri khas dari big data, yaitu volume yang cukup besar ya. Dari volume ini sebenarnya yang dilihat jangan hanya size-nya tapi scale of data. Jadi data itu punya kemampuan untuk bahasa biologinya berkembang biak gitu ya, atau bertambah begitu. Begitu kita menambahkan sesuatu, pada saat itu pula kita akan punya kemampuan menambah volume data. Nah, dan ini harus kita pahami bahwa mungkin saat ini kita maklum bahwa data itu berjumlah katakanlah terabyte atau petabyte, tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti sudah masuk di zettabyte ya, quintillion byte dan seterusnya. Jadi ini akan sangat berkembang sangat cepat begitu ya. Nah, kemudian nanti juga variety ini adalah lebih ke arah different form of data. Jadi ketika data itu dilihat dari sudut pandang perbedaan
jenis ya, atau bentuk yang melingkupinya. Jadi masing-masing provider data atau produser data itu punya bentuknya masing-masing. Nah, kemudian di Veracity juga sama. Ini adalah data yang sifatnya itu, data itu punya sifat uncertainty ya. Jadi ya sangat tergantung dari interaksi manusianya, dan kemudian nanti ada velocity ya. Jadi bagaimana kita menganalisis streaming data. Nah, dari konsep ini kemudian ya tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana memprosesnya ya. Bisa memprosesnya secara individual berdasarkan scale of data atau different form of data atau yang lainnya, baik itu uncertainty atau analysis of stream data, tapi juga bagaimana jika kita ingin menganalisisnya secara bersamaan. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, yang menarik dari sini sebenarnya big data platform itu juga cukup banyak ya. Jadi big data di di karakteristik big data itu bisa kita lihat dalam presentasi ini. Jadi kita punya yang namanya big data platform. Nah, sebenarnya ini menarik ya. Nanti kita akan bahas khusus ini bagaimana kita melihat atau mendefinisikan platform. Nah, jadi platform itu seperti kondisi basic atau baseline yang memungkinkan berbagai jenis processing itu bisa dijalankan. Maka di sini big data platform itu kita di lingkungan big data punya yang namanya batch processing dan stream processing. Nah, kalau di batch processing mungkin sudah sama-sama paham, ini adalah bagaimana kita memproses dengan sekuen kumpulan data tertentu ya gitu, bisa berdasarkan time base, misalnya kita akan memproses data itu seminggu sekali, data dikumpulkan dulu baru diproses, atau berdasarkan size, misalnya data sudah kita kumpulkan jumlahnya mendekati 1 terabyte baru masuk dalam processing, nah itu di batch processing. Kalau stream, maka data masuk diproses sebentar, kemudian langsung masuk ke engine processing. Nah, kita harus paham bahwa yang namanya Hadoop ya, atau Hadoop Distributed File System, itu lokasinya ada di big data platform atau posisinya menjadi engine utama atau platform. Kalau bahasa sistem komputer dan jaringan mungkin ini kayak operating system. Jadi sebenarnya makanya muncul Hadoop Distributed File System. Jadi Hadoop ini sendiri sebenarnya bekerja di file system ya, atau di sistem operasi sebenarnya levelnya ya. Nah, jadi dia punya gambaran logik bagaimana processing, baik itu nanti proses stream batch atau stream itu diproses dalam konsep file system. Jadi file systemnya nanti tentu saja distributed ya, makanya di Hadoop nanti ada node, ada macam-macam yang nanti memungkinkan kita punya kemampuan memproses itu secara bersamaan gitu ya. Dan kenapa kemudian butuh MapReduce agar proses yang terjadi di Hadoop ini juga efisien gitu ya. Nah, kemudian di batch processing maka kita akan mengenal namanya Spark ya. Ini Spark ini engine untuk memproses secara batch gitu. Kemudian kalau yang stream ya ini ada namanya Storm, ini yang paling menurut saya cukup terkenal. Ada namanya Samza. Jadi ini juga menjadi salah satu yang cukup bagus gitu ya. Dan masih banyak yang lain sebenarnya selain ini ya, karena ada lagi nanti bagaimana pakai Kafka, pakai Flume dan lain sebagainya. Itu juga cukup banyak. Nah, ini kebetulan semua aplikasi ini ada dalam product family-nya Apache. Jadi Apache cukup masif lah dalam perkembangan di dunia big data ini, karena mostly dia punya set of aplikasi yang cukup banyak gitu. Nah, mari kita masuk dulu yang di Hadoop ya. Dan ini mungkin harus dikenal, harus tahu benar ini orang-orang yang berada di balik konsep dari Hadoop. Ada Doc Cutting dan Mike Cavarella. Dua-duanya adalah senior, bahkan principal engineer gitu di Google begitu sebenarnya waktu itu. Nah, kalau kita lihat timeline dari historinya, jadi waktu 2002 itu muncul namanya Nuts Project ya. Dan Nuts Project ini fokusnya pada bagaimana Google itu punya project untuk bisa
memproses data dengan cara yang sangat efisien. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Google dan sejenisnya itu fokusnya memang bagaimana mereka bisa apa namanya itu bekerja dengan sangat efisien. Jadi service levelnya itu kan pada kecepatan, dia bisa memproses dalam jumlah yang sangat banyak secara bersamaan dan kemudian menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari situ. Nah, dan biasanya memang dimulai dari suatu proyek-proyek individu ya, kolaborasi individu. Nah, siapa tadi ini, Doc Cutting dan Mark Tavarela ini berkolaborasi, melakukan proyek itu. Dan kemudian karena dari Nudge Project ini menghasilkan suatu yang berikutnya disebut sebagai GFS ya, atau Google File System ya gitu ya. Nah, Google File System ini di 2013 dipresentasikan dalam paper gitu yang memang mengintroduce konsep yang disebut sebagai apa tadi nanti sistem terdistribusi begitu ya. Nah, di 2004 Nudge Project ini kemudian dikembangkan lagi menjadi Distributed File System dan pada saat itu juga muncul paper yang membahas tentang MapReduce. Jadi bagaimana cara kerja dari apa namanya file system ini itu menggunakan MapReduce. Nah, ini cukup menarik waktu itu. Nah, kemudian karena itu cukup bagus, maka kita bisa tahu di 2006 itu dikejar menjadi Hadoop Project ya. Jadi akhirnya distimulasi, di capture gitu menjadi project tersendiri. Nah, jadi menggabungkan antara project Nudge Distributed File System dan MapReduce algorithm sehingga kemudian digabung menjadi Hadoop Project. Nah, ternyata memang menariknya ini cukup kencang di 2008 Hadoop itu menjadi top level project di Apache, dirilis terbuka begitu, dan ternyata menjadi salah satu file system tercepat ya, yang bisa melakukan processing data pada terabyte of data. Tetapi yang pada waktu itu harus dipahami tercepat itu dalam konteks short ya, short terabyte of data. Jadi ini menjadi salah satu yang menjadi apa? Menjadi milestone dari proyek ini. Nah, dari sini kita bisa mempelajari bahwa butuh waktu sekitar hampir 6 tahun ya untuk kemudian menghasilkan satu file system tersendiri gitu ya, yaitu file system apa Hadoop begitu. Dan ini juga menjadi tantangan. Nah, kemudian sehingga dari sini kita bisa mempelajari bahwa filosofi awal dari Hadoop Distributed File System ini memang menghasilkan suatu arsitektur file system yang bisa digunakan untuk menjalankan beberapa metode di big data, baik itu sifatnya apa tadi batch maupun stream ya gitu ya. Dan kenapa Hadoop Distributed File System itu sangat dekat dengan MapReduce karena memang sebenarnya MapReduce itu menjadi algoritma yang berjalan di distributed file system. Nah, tapi kita bisa membedakan ya bahwa sebenarnya Hadoop dan MapReduce meskipun satu produk, tapi sebenarnya berbeda peruntukan. Hadoop menjadi file system, kemudian MapReduce menjadi algoritma bagaimana memproses nanti untuk pipeline kalau bahasa saya memproses ketika mau melakukan batch processing maupun stream processing. Nah, nanti rekan-rekan sekalian bisa bisa track back beberapa paper ini yang menjadi fondasi dasar pengembangan sistem operasi. Dan mau tidak mau ini juga mengubah landscape ya, mengubah landscape teknologi sistem operasi atau arsitektur sistem komputer di saat ini. Jadi cukup banyak yang kemudian mendasarkan beberapa pemikiran ini ke arah untuk mengembangkan sistem-sistem operasi yang lebih jauh gitu ya. Nah, ini yang ingin kita inisiasi di Lab Sistem Komputer dan Jaringan juga ya. Bagaimana kita mencoba melakukan riset itu pada ranah-ranah di file system. Nah, ini sudah sangat jarang ya, sudah sangat jarang. Kita juga melihat perkembangan sistem operasi juga semakin ke sini meskipun variannya banyak, tapi development pace-nya mulai turun gitu kalau menurut saya. Tidak cukup banyak inisiasi project yang bermunculan. Nah, ini mungkin juga perlu diperhatikan ya. Jadi, nah kita bisa berkontribusi di sini. Jadi sebenarnya contohnya ya kemarin
sekitar berapa ya, 2 atau 3, mungkin 2,5 tahun lah, 3 tahun yang lalu kita memulai ya dengan Gamma Box OS ya, atau Gamma Box Operating System. Nah, kita mencoba melanjutkan dari hidup ini, kemudian kita kembangkan ke arah khusus ya, atau spesifik gitu. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Nah, dari sisi hidup sendiri akhirnya sebenarnya cukup banyak yang bisa kita lihat gitu ya. Tentu saja di Apache Hadoop ini adalah menjadi project open top tier-nya, kemudian muncul project sejenis tapi lebih komersial, ada namanya Cloudera ya. Kemudian ada juga Hortonworks, kalau bisa searching di situ. Mereka mencoba mengemas gitu ya, atau mengembangkan next level dari Hadoop MapReduce itu, tapi dengan di package dengan banyak sekali hal lain gitu ya, yang perkembangannya. Kemudian Yahoo Hadoop juga pernah muncul, meskipun ini tidak terlalu cukup kuat begitu. Kemudian juga ada yang lari ke cloud ya. Nah, di sini kalau di di Amazon itu ada namanya Amazon Elastic MapReduce gitu ya. Kemudian ada juga Google sendiri punya Google Cloud Platform yang memang menggunakan Hadoop. Jadi kita bisa pakai dua ini kalau memang kita tidak ingin setup environment sendiri gitu ya. Kalau kita ingin setup environment sendiri ya kita pakai yang di atas, yang cloud support ini untuk yang apabila kita tidak ingin susah-susah ya gitu, jadi semacam itu. Nah, sehingga menariknya adalah di family-nya Hadoop ini muncul macam-macam ya. Jadi tadi Spark, Hive, Hadoop sendiri, Nuts gitu ya. Ada Zookeeper, kemudian ada Scoop, ada Mahot, Apache HBase, Solar, Peak. Ini juga semua menjadi produk family yang luar biasa lah gitu ya. Jadi semacam itu. Nanti tinggal dicari aja di Apache itu semuanya ada sebenarnya gitu ya. Nah, yang menarik dari Hadoop yang bisa kita pelajari, ini sekali lagi Hadoop itu sifatnya adalah framework ya. Jadi kenapa dia disebut sebagai platform? Karena dia sebenarnya bekerja sebagai framework. Nah, framework itu berarti framework itu punya dua komponen utama ya. Jadi framework itu dia menjadi environment, yang kedua dia yang menentukan cara kerja. Nah, secara khusus dia memang fokus pada distributed storage ya. Jadi bagaimana storage ya, dalam hal ini file system penyimpanan data itu dibuat distributed ya, terbagi menjadi banyak node begitu, dan kemudian processingnya ini menggunakan cluster ya, model cluster. Jadi bisa direplikasi, didistribusikan secara bersama-sama, tapi ketika sudah selesai dia bisa menghasilkan hasil yang sama begitu, dan menggunakan komoditi hardware. Jadi ini menjadi menarik. Nah, secara arsitektur Hadoop sendiri, Hadoop itu punya 4 komponen. Jadi 4 komponen utama. Pertama Hadoop Common. Jadi Hadoop Common itu berarti operating system Hadoop-nya sendiri. Kemudian ada Hadoop Distributed File System. Ini file system yang mengatur konfigurasi dari file sistemnya. Kemudian kalau MapReduce berarti algoritma pemrosesan datanya, dan Yarn ini adalah yang mengelola bagaimana Yarn itu lebih fokus kepada manajemen resources ya, resources dari komputasi. Jadi dia lebih banyak nanti bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya itu hardware based. Nah, jadi misalnya alokasi memori, bagaimana balancing terhadap prosesor, bagaimana agar kita tidak kehilangan cukup banyak power, kemudian dan lain sebagainya, itu ada di situ. Maka kadang di beberapa tempat itu nanti ada dukungan kita di Hadoop itu melihat kinerja dari infrastruktur, jadi semacam itu. Nah, Hadoop sendiri mungkin arsitekturnya seperti ini ya. Jadi sebenarnya di Hadoop itu mencoba membagi secara fisik computing power itu menjadi banyak node ya, tapi node itu dirangkai menjadi satu dengan konsep cluster ya. Jadi mungkin kembali ke mata kuliah sistem terdistribusi, ini menjadi basic dari pembahasan kita sebenarnya, nah, yaitu ada
master node. Ya, master node ini adalah satu node yang mengatur keseluruhan proses, dia menjadi kepalanya gitu. Dan kemudian ada banyak slave ya, sebagai pendukung ya, sebagai node pendukung yang nanti dia berfungsi menjadi eksekutor dari pelaksanaan job atau task yang muncul. Nah, MapReduce dan HDFS ini ada di luar sebenarnya, di luar itu. Jadi dia yang menjadi framework tadi ya. Jadi ini yang menjadi pembeda. Nah, karena dia sifatnya cluster, maka dia beroperasi secara multinode ya. Jadi nah, mari kita lihat. Jadi kalau di dua komponen utama, yaitu di master ini biasanya memang dia punya kemampuan lebih ya. Tetapi yang perlu diingat, master ini juga menjadi data node. Jadi dia berfungsi double gitu ya. Jadi fungsi double pertama adalah dia yang mengatur bagaimana distribusi task dan jobnya. Jadi misalnya kita memerintahkan sistem komputasi untuk memproses tertentu, maka dia bisa men-track ya, pekerjaannya itu akan dilempar ke banyak node mana saja. Nah, kemudian kita harus mengidentifikasi setiap jobnya dan kemudian memonitor job itu bisa selesai apa tidak. Nah, dan kemudian apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya nanti kita punya katakanlah 100 node, nah ada node yang gagal menyelesaikan pekerjaannya, nanti bisa terkontrol oleh si master. Nah, yang menarik lagi adalah di sini, di level data, atau di level HDFS-nya, atau file sistemnya, si master ini menjadi name node untuk file sistemnya, kemudian nanti dia juga berfungsi menyimpan dan menduplikasi data yang disebar, dan kemudian dia juga mengontrol bagaimana data node itu juga bekerja. Jadi ini yang menjadi menarik ya, jadi gitu. Dari sini kita bisa sebenarnya simpel, tidak terlalu rumit, karena ini memang mengimplementasikan konsep sistem terdistribusi ya, yang mungkin sudah kita pelajari di mata kuliah sistem terdistribusi. Jadi harusnya tidak terlalu pusing begitu. Nah, yang menarik dari Hadoop ini punya karakteristik adalah dia ini karena tadi ya, karena dia sifatnya itu multi-node, maka by default cara kerja multi-node itu adalah dia itu membuat data itu redundan. Jadi direplikasi di banyak node. Jadi data disebar. Nah, kenapa disebar? Ya tadi, karena agar memudahkan dalam pemrosesan. Jadi ciri khas dari Hadoop itu pasti akan sangat busy gitu ya, karena filenya yang distribusikan. Jadi dia menyimpan data secara redundant di setiap multinode ya, secara persisten dan availability-nya tinggi. Jadi dia memang sangat tinggi dalam persistence-nya. Jadi ketepatan ya, kejelian itu sangat tinggi sekali. Nah, biasanya sangat cocok ya, atau karakteristiknya itu bisa digunakan untuk memproses yang filenya itu huge ya. Jadi dari giga sampai tera. Kalau dulu disertasi saya mungkin sampai masih di tera ya, saya belum sampai ke peta. Ini juga sudah menggunakan Hadoop ya. Nah, ini huge file ya. Kemudian datanya sifatnya itu memang data-data yang sifatnya itu sangat update ya, seketika gitu. Jadi bisa digunakan untuk yang data-data yang memang sangat update. Kemudian dia memang menggunakan apa namanya algoritma read dan write yang sangat cepat begitu. Dan ini juga sangat cocok untuk itu. Jadi ini typical usage pattern-nya semacam itu. Nah, sehingga ketika kita melihat ini, kita harus bisa mengetahui jenis atau karakteristik data apa sih yang sebenarnya bisa kita proses dalam konsep Hadoop Distributed File System. Ya. Jadi tidak semuanya kemudian kita bisa distributed file system atau pakai Hadoop gitu ya. Nah, kita tesis sebenarnya, tapi mengerjakan tesis gitu menggunakan Hadoop, tapi ternyata apa namanya data file atau dataset yang kita punya mungkin levelnya baru sekitar 1 giga. Yang pakai Hadoop ya pasti nggak efisien, dalam artian nggak cocok gitu ya. Jadi harus di atas 100 kalau bahasa saya. Jadi harusnya pakai cara yang lain begitu. Jadi ini menjadi penting. Jadi mungkin kalau masih ingat apa ya itu Moore's Law gitu ya. Jadi kalau ada grafik X dan Y, nah dia performance-nya itu kan naik dan kemudian landai gitu ya, mencari titik optimumnya. Jadi titik optimum dia itu adalah di 100 giga sampai terabyte gitu. Jadi kalau di under itu dia tidak akan bekerja dengan sangat efisien. Nah, tapi kalau di atas tera juga mungkin dia akan kesulitan. Jadi semacam itu. Nah, makanya itu mendorong kita untuk memiliki file system lain ya untuk bisa melakukan ini.
Nah, beberapa eksperimen itu memang fokus bagaimana node-nya yang diperbanyak, node-nya yang di-scale-kan. Nah, kemudian dalam konteks distributed file system, ini kita mengandung punya istilah, itu istilahnya adalah file itu disimpan dalam chunks ya, atau chunk server. Jadi ini seperti ember-ember kecil yang dia itu bisa melakukan proses untuk menyimpan data. Ya, tapi data yang disimpan jangan dibayangkan seperti file besar gitu, tapi lebih ke arah data block ya, jadi data block, jadi semacam itu. Dan ini yang menariknya itu bisa disebar ya, di semua mesin. Jadi kita misalnya ini kita punya server 1, server 2, ini kita bisa sebar di banyak tempat. Dan ini kita bisa lihat, kita amati, memang terjadi redundansi ya, atau replikasi. Misalnya C1 ya, chunk 1 ini itu ada di server 1, server 2 gitu dan lainnya. Dan saling bersilih berganti gitu. Nah, ini memang dilakukan agar kemudian data ini terreplikasi dengan baik begitu ya. Sehingga dan ini yang dipastikan bahwa semua ini terreplikasi di mesin yang berbeda. Nah, salah satu tujuannya memang ini, persistency dan availability. Jadi, ketepatan dan availabilitas yang tinggi. Sehingga diharapkan atau bisa dipastikan bahwa ketika menggunakan hidup itu, ya service levelnya menjadi sangat tinggi. Nah, jadi tidak ada kekhawatiran misalnya data hilang atau data tidak muncul, misalnya semacam itu ya. Nah, ini menariknya lagi adalah server-server chunk ini juga bisa digunakan sebagai compute server atau server yang bekerja untuk melakukan komputasi. Ya, sehingga kita akan punya kemampuan ini ya, computation to data. Jadi yang kita lakukan adalah komputasi, bukan file system lagi, tapi komputasi data. Nah, kemudian biasanya di chunk ini nanti di split ya, dengan kayak apa ya, kalau bahasa saya kayak data block gitu ya. Jadi ada ukuran-ukuran khusus gitu, 16 sampai 64, tapi dalam beberapa konfigurasi hidup distributed file system itu bisa disesuaikan besaran dari chunk-nya ini. Jadi ada yang sampai ke 128 disesuaikan dengan kondisional dari data yang akan diproses seperti itu. Kemudian setiap chunk ini bisa direplikasi juga 2 kali atau 3 kalinya. Jadi dia ada di minimal 2 mesin, bisa 3 mesin, tergantung kebutuhan. Nah, ini konfigurasi-konfigurasi yang unik nih. Ini sebenarnya bisa dimainkan. Ini efeknya nanti di performance dari mesin big data-nya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian memastikan untuk replika ini disimpan di mesin yang berbeda. Nah, kemudian si master node, ya, ini master node ini disimpan di mesin yang berbeda. Nah, kemudian si master node ini, ya, ini master node ini menyimpan metadatanya, di mana metadata itu akan mengcapture atau menyimpan di mana data itu disimpan. Nah, jadi master node ini menyimpan hanya pada metadatanya. Jadi sementara dari datanya nanti dilempar ke chunk server. Nah, ini menjadi menarik nih, jadi master node ini. Dan menariknya lagi, master node ini bisa direplikasi. Jadi kalau misalnya saya punya node komputasi big data di SKJ, satu, saya lempar kemudian saya buat lagi satu di komputasi big data di lantai 4 ya, gedung S2, S3, kemudian mungkin di fakultas lain, itu bisa nanti dihubungkan satu sama lain. Sehingga kita punya komputasi master node yang sangat-sangat banyak begitu ya. Nah, kemudian nanti file aksesnya ini biasanya digunakan untuk agar master node punya kemampuan untuk mengetahui di mana lokasi dari chunk server dan kemudian bisa connect directly untuk mengakses datanya. Jadi seolah-olah sebenarnya kita punya big engine ya, file system yang sangat besar. Meskipun sebenarnya itu realnya terdistribusi dengan sangat baik begitu. Nah, tapi kemampuan dari master node ini memungkinkan kita untuk punya kemampuan mengakses file-file yang tersebar itu directly. Nah, ini yang menjadi penting gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara MapReduce, ya ini sebenarnya simplified distributed programming. Jadi suatu konsep
bahasa pemrograman dan juga algoritma yang memsimplifikasi proses distribusi atau sistem distribusi kerja. Nah, fungsi utamanya dia distributednya itu dengan dua cara, yaitu map dan reduce. Jadi makanya disebut sebagai map reduce. Jadi dia punya dua stage algorithm sebenarnya, yaitu map dan reduce, mapping dan reduce gitu. Ada yang menarik lagi juga, sebenarnya ada juga pendekatan yang lain ya, tidak hanya map reduce. Misalnya menggunakan pendekatan match aggregate pipeline, itu juga algoritma lain ya, yang pada titik tertentu saya menemukan kalau di riset saya itu ternyata itu juga sedikit banyak punya perbedaan signifikansi terhadap kinerja dari big data engine gitu ya. Saya pernah menemukan, mungkin nanti next saya akan share gitu ya. Saya pernah menemukan bahwa match aggregate pipeline itu jauh lebih baik ketika pada kondisional tertentu dan sebaliknya. Jadi ya tidak serta-merta MapReduce ini the best option gitu ya. Tapi kita perlu pelajari karena ini menjadi basic dari awal perkembangan big data engine-nya itu sendiri. Nah, kemudian MapReduce ini ya sebenarnya lebih simpelnya memang paling fenomenalnya digunakan untuk word count, biasanya paling banyak nih dipakai. Jadi kita mencoba menghitung jumlah huruf gitu, jumlah kata dari teks dokumen yang sangat besar gitu. Nah, kita bisa menghitung setiap kata itu muncul berapa kali dalam file gitu ya. Nah, itu bisa semacam itu contohnya. Kemudian digunakan untuk real application. Misalnya kita ingin menganalisis web server log ya untuk mengetahui URL atau link yang sering diakses oleh user di satu organisasi gitu ya. Nah, kemudian bisa digunakan untuk statistik ya, untuk searching dan lain sebagainya. Nah, jadi kita juga harus menyadari bahwa MapReduce ini punya kekhasan dan dia memang cukup paling bagus itu memang digunakan untuk tadi sort of terabyte of data, jadi sorting ya. Jadi model-model kerja yang sifatnya itu membutuhkan sorting. Nah, jadi tidak serta-merta kita pakai MapReduce semua hal selesai bisa dikerjakan, tapi dia mostly akan lebih banyak di sorting. Jadi sorting sebagai basic, setelah itu mau diproses jadi apa, nah itu bisa di-combine begitu. Nah, itu yang digunakan oleh MapReduce. Nah, kalau kita lihat ya dari secara konsep, MapReduce itu punya beberapa poin fungsi lah gitu ya. Jadi tidak melulu map MReduce saja, tapi dia juga ada namanya nanti elemen intermediate-nya ya, namanya group by key. Nah, jadi di map ini dia punya fungsi untuk scan input ya. Nah, jadi bagaimana dia melakukan proses scanning dari input file yang diambil, yang akan diproses, dan kemudian map ini akan menghasilkan atau mengekstrak ya sesuatu yang kemudian ini menjadi concern dari data yang tersimpan tersebut, atau yang kemudian disebut sebagai key. Ya, jadi semacam itu. Jadi misalnya distinct word tadi ya di word counting gitu, itu bisa dilakukan gitu ya. Kemudian bisa lagi yang lain gitu. Jadi ini bisa macam-macam sebenarnya, tergantung dari kita mendefinisikan apa yang mau kita sort sebenarnya gitu. Nah, kemudian nanti ada sorting and shuffle. Jadi ini ada proses di mana kita melakukan sorting dan shuffling gitu ya. Baru kemudian reduce itu melakukan beberapa hal. Jadi aggregate, jadi melakukan agregasi, kemudian melakukan summarisasi ya atau meringkas begitu. Kemudian bisa juga nanti memfilter. Kalau misalnya memfilter itu misalnya yang redundan atau mungkin yang lain itu nanti bisa dihilangkan dan kemudian mentransform, dan akhirnya kemudian dia berfungsi untuk mengeksekusi atau mempush menghasilkan result yang kita butuhkan. Jadi MapReduce itu logiknya seperti ini. Jadi ada map, group by key, kemudian juga reduce. Nah, dari konsep ini kita kemudian punya bayangan. Nah, saya dulu di kelas yang lain saya sempat ada pertanyaan. Pada saat mana kita bisa menggunakan MapReduce gitu ya. Nah, kembalikan ke sini karakteristiknya. Apakah proses yang akan kita lakukan itu membutuhkan karakteristik MapReduce seperti ini apa tidak? Ya, kalau tidak ya jangan dipaksakan. Itu berarti karena dia kalau match berarti kan optimal ya atau efisien. Jadi
kita bisa memproses sesuatu yang memang membutuhkan karakteristik pemrosesan seperti ini, kan, semacam itu. Nah, kemudian kalau diilustrasikan seperti ini, jadi nanti MapReduce itu dia akan punya input key value pairs gitu ya, jadi dimulai dari kita mengidentifikasi key, karena tadi kalau kita kembali ke sini, sorry, ya, ini kita melakukan ekstrak ya, yang menghasilkan key. Jadi kalau kita asumsikan key-nya itu sudah diidentifikasi, ya, nah kemudian kita akan mencoba membuat value dari masing-masing key itu dan kemudian melakukan map ya. Nah, sehingga kita akan punya intermediate Q value pairs. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Jadi akan memudahkan kita untuk memahami. Nah, kemudian setelah kita lakukan itu, baru kita melakukan group by key ya. Group by key ini akan memudahkan kita punya key value groups ya, sehingga beberapa value yang masuk dalam key itu akan dilompokkan menjadi satu dan kemudian tinggal kita reduce sehingga jadi lebih simpel gitu. Nah, yang di sini kita lihat key value pair-nya masih ada yang double-double. Nah, kalau di sini nanti kita tinggal grouping dan kemudian disederhanakan lah, intinya gitu. Di-reduce itu kan menyederhanakan. Nah, ini yang menjadi konsep dasar dari MapReduce gitu ya. Nah, kalau secara algoritmik ya berarti semacam ini ya. Kita punya fungsi map G, V gitu ya, kemudian nanti akan menghasilkan sesuatu di sini. Termasuk juga nanti reduce, jadi semacam itu. Nah, kemudian ini sebagai ilustrasi example, misalnya kita punya satu dokumen yang berisi kata-kata tertentu, nah kemudian kita nanti akan mencoba memapping dulu kan gitu ya. Jadi ada kata the, ada kata crew, ada kata of, ada kata the lagi, space, semuanya dikasih key and value setiap kata. Kemudian kita group gitu kan, kita group mana yang grupnya itu ini sama gitu kan. Crew, kemudian space, kemudian the, shuffle, recently, ya. Pokoknya yang unik berarti dia punya grup sendiri. Jadi kita mencoba, kalau di map tadi meread input dan memproduce set of value pair, kalau group by ya kita collect all pair with same key. Jadi kuncinya adalah di same key-nya. Nah kemudian baru kita reduce, nah, sehingga yang sama kita bisa lihat crew-nya ini ada dua, akhirnya menjadi satu tapi dengan value 2. Kemudian the juga sama ya, the itu ada 3 jadi 1 key-nya, tapi value-nya jadi 3 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya balik lagi, kira-kira kalau kita punya tesis atau punya penelitian yang ingin melakukan MapReduce, kira-kira ada nggak yang mirip seperti ini, pola kebutuhannya. Nah, kalau ini bisa dikerjakan, nah berarti cocok kalau dia menggunakan MapReduce. Nah, jadi itu salah satu cara kita kalau ingin mengetahui apakah kita butuh MapReduce apa tidak gitu ya. Jadi menjadi penting untuk kita kemudian bisa mengetahui itunya tadi ya. Jadi semacam itu. Oke, kemudian kalau ada pertanyaan silahkan ya. Jadi bisa dilihat. Nah ini pseudocode-nya. Jadi kalau kita ingin mempelajari pseudocode atau algoritmnya, ya simpelnya adalah kita menggunakan map, memapping key and value ya. Key-nya ini dari dokumennya, kemudian value-nya text of the dokumennya untuk setiap kata ya. Kemudian reduce ya, tinggal kita kasih key and values juga, yang kemudian value-nya ini adalah iterator over count result ya. Jadi ini akan menjadi cara bagaimana kita melakukan MapReduce dari sisi algoritmanya. Nah, kemudian di Hadoop ini juga tadi punya komponen namanya yarn ya, yet another resource negotiator. Ini singkat kepanjangannya. Nah, yarn ini merupakan komponen tambahan, komponen utama juga dari Hadoop, karena kita bisa membayangkan nanti kalau tadi algoritma MapReduce-nya dijalankan, filenya sangat banyak, otomatis harus ada nih yang menjaga atau manage resource komputasi yang dibutuhkan, ya kan? Jadi kalau kita sangat busy, bayangkan kalau kemudian tidak ada yang melakukan manajemen resource, itu akan sangat berbahaya sekali.
Nah, ini Yarn ini aplikasi resource negotiator. Jadi kenapa nanti disebut negotiator? Karena sebenarnya di konsep sistem terdistribusi itu kan seperti jaringan ya, ada acknowledgement. Jadi ketika kita membutuhkan resource untuk komputasi pada node tertentu, ya kita harus memastikan node itu ready atau node itu siap gitu, dalam kondisi idle atau siap untuk melakukan pekerjaan. Kalau kondisi busy ya nggak bisa dikasih pekerjaan kan begitu. Jadi makanya ini negotiator. Nah, kemudian digunakan untuk general purpose framework ya. Ini kemudian ini memudahkan kita untuk apa namanya? Synchronization, ya, sinkronisasi dari job tracker ya. Dan kemudian mencegah terjadinya multi point of failure. Jadi failure-nya agar terisolasi di satu tempat sehingga tidak merugikan proses secara keseluruhan. Nah, di Yarn ini sebenarnya dia cukup kuat ya, cukup bagus kalau menurut saya. Jadi ini digunakan untuk bagaimana memastikan semua pekerjaan tadi, map reduce-nya tadi berjalan dan terkontrol dengan baik gitu. Nah, Yarn sendiri itu dibagi menjadi dua, ada Global Resource Manager, ini resource management ya. Kemudian ada Application Master, ini ngatur job scheduling and monitoring. Nah, sebenarnya kalau riset saya lebih fokus ke kedua ini sebenarnya, Global Resource Manager dan Application atau Master, job scheduling monitoring. Nah, itu yang kita sebut sebagai Big Data Architecture. Nah, gitu. Nah, di Global Resource Management atau di Resource Management, ini benar-benar fokus bagaimana agar kekuatan komputasi itu siap melakukan pekerjaan Big Data Processing. Jangan sampai kita punya misalnya jangan sampai satu node itu misalnya itu kehabisan resource gitu ya, itu akan berbahaya sekali, sehingga kegagalan eksekusi job pada MapReduce itu sebisa mungkin tidak terjadi karena tidak siapnya resource komputasi. Nah, mudahnya begitu. Nah, ini menjadi sangat penting ya bagi kita untuk melakukan. Jadi, maka butuh resource management atau suatu tools yang bisa mengatur resource yang perlu kita kerjakan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ya, di sini misalnya ada klien ini berarti tadi submission job atau tugas dari big data processing. Nah, semua pekerjaan nanti akan diregister dulu ya istilahnya atau didata di job tracker. Jadi di job tracker ini nanti dia bertugas untuk memastikan bahwa semua pekerjaan itu dianggap sebagai job. Makanya di sini disebut sebagai job submission. Jadi diregister sebagai job. Nah, kemudian dari job ini akan dipecah-pecah agar bisa terselesaikan ya. Siapa yang mecah-mecah yaitu di master node ke slave node semuanya. Nah, kemudian dia akan kasih push pekerjaan ke masing-masing node gitu, dibagi secara terdistribusi. Nah, masing-masing node ini juga punya namanya task tracker. Jadi untuk meregister dan memonitor pekerjaan yang diberikan oleh master node, progresnya seperti apa. Nah, nanti dari masing-masing node ini kan tadi ya punya chunk server yang nanti bertugas untuk menyelesaikan pekerjaannya masing-masing dan kemudian dia melaporkan. Sehingga semua kontrol atau monitoring dari job itu akan dilakukan oleh job tracker atau dalam hal ini master node. Jadi Yarn itu memfasilitasi semua pekerjaan itu. Jadi si Hadoop MapReduce-nya fokus pada engine pengolahannya, tapi monitoringnya itu difokuskan kepada pada proses monitoringnya, jadi semacam itu. Nah, kemudian di sisi task tracker itu ada node manager, itu adalah kita punya yang namanya launching application container, kemudian monitoring resource use dan reporting ke resource manager. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi task tracker ini perlu mengetahui hal tersebut. Jadi semacam itu. Nah, kemudian di sisi Yarn, nah ini menjadi menarik. Ini adalah dia punya komponen resource manager. Nah, resource manager ini bertugas untuk tadi berada di, kalau kita kembali ke gambar yang sebelumnya, itu membantu job tracker agar mengetahui
apa ya, status resource yang terpakai dan yang digunakan di setiap slave node begitu ya. Jadi ini menjadi menarik dan kita juga node statusnya juga ketahuan gitu, apakah siap apa tidak dan seterusnya. Nah, di node manager nanti kan ada container dan app master yang juga bekerja sama di situ juga. Jadi ini menjadi cara kerja dari si Yarn ini. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa Yarn ini punya fungsi yang sangat esensial untuk memastikan bahwa semua environment yang ada dalam hidup itu bekerja secara efisien. Jadi dia nanti ini akan sangat esensial ya untuk performansi dari big data processing-nya. Nah, yang menjadi penting lagi adalah ini kalau sebagai gambaran untuk misalnya tesis atau mungkin pengerjaan tugas dan yang lain sebagainya, ini menjadi pintu masuk juga untuk kita punya pandangan atau opsi lain ya terhadap tesis kita yang kita kerjakan. Selama ini saya lihat kan fokusnya pada implementasi algoritma, pada klasifikasi citra dan lain sebagainya. Tapi yang di area-area ini masih sangat sedikit ya. Bagaimana mengutak-atik arsitektur ini agar kemudian bisa menjalankan proses tadi untuk keperluan pengolahan citra dan lain sebagainya itu jadi lebih simpel, lebih tertata, terjamin itu juga belum ada. Nah ini kalau ada yang tertarik boleh nanti bekerja sama dengan saya untuk lebih ke arah sini. Jadi bermain atau memainkan algoritma untuk meningkatkan kinerja ya, gitu semacam itu. Nah kemudian dia juga punya ini namanya fault tolerance ya dan availability. Ini suatu mekanisme bagaimana agar no single point of failure ya. Ini nanti makanya ada zookeeper. Dan zookeeper ini suatu algoritma yang bertugas untuk memastikan semua, sebutannya aja zookeeper ya. Jadi dia semua, kenapa zookeeper? Karena semua product family dari apa aja ini kan bentuknya, lambangnya kan hewan semua nih. Jadi seperti kebun binatang gitu, sehingga harus ada kipernya, ada penjaganya. Nah dia bertugas seperti itulah, penjaga kebun binatang. Nah kemudian dia bisa melakukan restart automatically ketika misalnya mesinnya bermasalah, sehingga tidak mengganggu proses data. Kemudian application masternya juga optional failover ini juga bisa dilakukan dan bisa bermain di HDFS gitu ya, di semacam itu. Jadi ini di application master semacam itu. Nah kemudian ini bisa mendukung ya tadi beberapa jenis programming, baik itu stream maupun batch gitu ya. Ini adalah Spark, ini adalah Storm, itu bisa digarap juga oleh si Yarn ini, termasuk yang grab processing. Nah ini grab processing ini juga lagi cukup promising ya untuk sebagai salah satu paradigm atau cara kita melakukan pemrosesan di big data, nggak melulu stream and batch tapi juga grab. Nah ini nanti bisa dilihat lah ya, jadi beberapa referensi yang terkait dengan Hadoop secara keseluruhan. Nah itu kira-kira dari sisi arsitektur Hadoop, bagaimana file sistemnya bekerja, bagaimana dia melakukan pekerjaan, nah itu akan semacam itu. Nah, silakan jika ada pertanyaan, ini boleh ditanyakan jika ada yang kurang jelas gitu ya, atau mungkin bisa bertanya tentang hal yang lain boleh juga, silakan.